Wabarakatuh, sahabat-sahabat UFO, Gio, dan juga Padepokan Ilmu Hikmah beserta tak lupa sahabat-sahabat Ulo dimanapun berada. Jumpa lagi dengan Umi, dimana yang kemarin Alhamdulillah Allah masih memberi kesempatan kita untuk membawa selendang kuning, yaitu sampai di pondok. Dan sekarang Umi, Idris dan juga beserta pasti tidak asing lagi siapa beliau ya. Tebak sendirilah siapa namanya. Sahabat, apa tujuan saya, apa tujuan Gus Idris beserta saat ini kita akan kemana? Ikuti aja. Kalau penasaran, pasti di sini ada kesan moral yang harus kita ambil hikmah dari semua kejadian-kejadian, sahabat. Intinya apa nanti yang akan terjadi dan bagaimana Umi dan Gus Idris akan melangkahkan kaki, kemana kita akan menuju. Ikuti, jangan pernah bosan untuk terus mengikuti perjalanan kami. Begitu dari perjalanan Gio, Padepokan Ilmu Hikmah, ya Ulo, dan juga Padepokan Ustadz Farhan Official. Di situ kita tidak ada visi dan misi kecuali tujuannya apa? Untuk mengajak kebaikan dan kebaikan. Alhamdulillah dengan kejadian demi kejadian di sini kita banyak belajar. Apa aja yang perlu kita ambil, maka yang baik ambillah, yang buruk kita tinggalkan. Mungkin ada tambahan dari beliau sebelum saya melangkahkan kaki akan mengajak kemana setelah dia kemarin kami bawa. Apakah ada terluka ataukah ada setitik rambutnya saja yang jatuh, maka kita akan nanti sampaikan kepada yang akan kita temui selanjutnya. Mungkin ada tambahan dari Gus Idris sendiri. Sahabat-sahabat Umi Liva Official atau Ulo ya, jangan lupa subscribe ya channel beliau. Jadi di sini setelah kejadian kemarin, selendang kuning, Ryan sama Seluling, Ustadz Suling itu mengambil darah Mak Emprot, sehingga ilmu dari Kencana Ungu bisa diimbangi oleh selendang kuning, karena darahnya Mak Emprot sudah dihisap oleh selendang kuning. Dan di sini saya marah, saya tekankan pada selendang kuning bahwa itu adalah ilmu hitam. Kita pun menang kalau pakai ilmu hitam tetap tidak akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, malah akan mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi rusaknya semuanya itu, rusaknya akhlak, rusaknya moral, rusaknya dunia, daratan, lautan itu memang Allah yang mendatangkan musibah, yang mendatangkan kemurkaan. Tapi yang mengundang kemurkaan itu adalah hamba-hambanya. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Bila nampak kerusakan di darat dan di lautan, itu semua gara-gara perbuatan-perbuatan manusia. Bukan karena Allah. Allah memang yang menurunkan musibah, bala, bencana. Tapi yang mengundang musibah, bala, bencana itu adalah hamba-hambanya yang tak tahu diri. Hamba-hambanya yang menyesatkan di situ. Oleh karena itu saya nggak mau kejadian itu terulang. Maka kita kembalikan Mak Emprot ke pemiliknya, ke junjungannya, yaitu Raden Kencana Ungu. Dan alhamdulillah sama Umi, Mak Emprot ini diselamatkan. Yang awalnya disiksa habis-habisan oleh selendang kuning di pondok ya, disiksa oleh selendang kuning, kemudian diselamatkan, dikasih makan, dikasih minum, kita muliakan selayaknya manusia, walaupun dalam hatinya Mak Emprot belum mau bertaubat, karena urusan taubat itu Allah yang kasih hidayah. Ingat, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin, sesungguhnya rahmat Allah itu diberikan kepada orang-orang yang berbuat baik. Mungkin hari ini Allah masih belum memberikan hidayah sama Emprot, tapi perlu diketahui, orang masuk surga bukan karena amalnya, tapi birahmah, sebab rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti orang masuk surga bukan karena amalnya terus kita nggak mau berbuat baik, nggak mau sholat, nggak mau baca sholawat, nggak mau baca Al-Quran, nggak mau sedekah. Tidak. Tapi rahmat Allah akan diturunkan kepada hambanya yang berbuat baik, yang ibadahnya bagus, hablum minallah bagus, hablum minannas juga bagus, hubungan sama Allah bagus, hubungan sama manusia juga bagus. Oleh karena itu kita langsung ambil kesimpulan, saya bersama Umi, kita kembalikan Mak Emprot. Gitu saja. Menang kalah dalam perjuangan itu urusan Allah. Yang penting bismillah kita kembalikan pada Mak Emprot. Mudah-mudahan kita doakan Mak Emprot dapat hidayah. Itu aja ya. Yuk. Kita langsung perjalanan, sahabat ya, karena masalah hidayah kita tidak bisa memaksa, cuma kita kembalikan lagi kepada Allah ya. Siapa tahu dengan adanya kejadian ini beliau juga terketuk hatinya seperti selendang kuning ya. Kita tidak tahu waktu. Ayo kita jalan ya. Kita tidak pernah
melakukan beliau ini selayaknya musuh. Walaupun udah banyak yang menjadi korban dari santri, dari keluarga kami yang berdarah-darah. Kejahatan dilawan dengan kejahatan tidak akan pernah ada habisnya. Dan Allah sendiri, Rasulullah sendiri tidak pernah mengajarkan itu. Ya, kejahatan dilawan dengan kejahatan sama halnya kita melawan ikut aluran iblis. Jadi yang jahat kita tetap balas dengan kebaikan. Sahabat, sekeras-kerasnya hati, sekeras-kerasnya jiwa, kalau kita terus tetesi, ibarat kata batu, kerasnya batu, kalau terus kita tetesi dengan air, insya Allah lama-lama juga akan berlubang. Sepertinya mereka sedang berlatih kanuragan. Kita tenang aja sahabat ya, karena kita tidak bermaksud jahat. Assalamualaikum. Loh, balik mana? Samprot. Mak, Tahu siapa dia? Tahu. Kenal? Masih ingat? Ini bukan Mbak Tompel lo ya, asli ya. Siapa ini? Coba ngomong Mbak Amprot Samprot. sama Raden. Iya, Raden. sik. Aku gak gampang percaya koyo wingi. Mohon maaf, kemarin terpaksa kami lakukan itu karena apa? Ustadz Suling kalian tangkap. Jadi maaf, kami Jadi lakukan tidak itu. ada pilihan lain. Kami nggak ada pilihan lain kecuali itu. Dan sekarang kita kembalikan dia karena kita sudah nggak ada urusan. Ustadz Suling sudah kembali ke tangan kita. Dan sekarang ini bukan hak saya. Masalah tobat nggak tobat itu urusan Mak Emprot. Sekarang saya kembalikan kepada kalian. Kalian semua. Ingat Mak Emprot masih utuh. Amprot gak apa-apa. Saya jamin, Saya tidak sehelai apa-apa. rambutnya pun tidak akan pernah jatuh. Silakan dari tanya tangan sendiri, kami. biar ditanya sendiri. Ya. Gimana, Mak? Sehat, Mak? Sehat-sehat. Aku ora percaya. Baik, silakan tanya sendiri kalau nggak percaya. Ya silakan. Pengenane rene rusak. Iki kudu gak. Ya, bener. Bener. Yang perlu kalian ingat, Semprong. ya silakan tanya detailnya seperti apa. Apakah saya Gus Idris menyiksanya? Semen jabak nama nih, Mak. Saya diperlakukan dengan baik. Dengar Dengan sendiri kan? Umi dan Gus Idris. Sampean ditobatno apa ora? Saya dikasih makan. Gak, aku takon ditobatno apa ora. Dengan baik. Tidak. Oh ya wis. Ojo gelem. Masalah tobat itu urusannya dia, bukan urusan kami. Ya, Terus yang nyiksa siapa aja, Mak? Disiksa nggak apa ada enggak, Mak? siksaan, nggak ada siksaan. Semen ngomong, Mak. Sing jujur. Katakan ada, Yang nyiksa katakan. siapa? Hukulil haqqo walau kana murrah. nggak mungkin itu Katakan sejujurnya meskipun itu pahit. Nggak apa-apa sampaikan. Sampaikan, yang penting bukan saya dan Gus. Iki buktine iki. Iya, iya. Gitu. Ada iki. Ya dengarkan, biar disampaikan. Silakan Mak. Kalau Umi dengan Gus memperlakukan saya dengan baik, Tompel iku, tompel. Ya apa tompel iku? para santrinya yang menyiksa saya. Bangsat, santri Yang bajingan. selendang kuning. Pengkhianat. Kuning bedes. Menghisap darahku. Kuning bedes. Menurut saya wajar mereka sakit hati. Kenapa? Ya, kalian tahu sendiri kalian perlakukan seperti apa. Kalian siksa. Kalian siksa seperti itu tanpa peri kemanusiaan dari kalian. Wajar kalau mereka ada rasa sakit hati di saat melihat saudaranya, gurunya, kalian perlakukan seperti itu. Tapi yang perlu kalian ingat, saya, Gus Idris, tidak sedikit pun menaruh dendam kepada kalian. Walaupun sebenarnya kalian udah sangat berulang kali menyakiti keluarga kami. Kami tidak ada sedikit pun dendam. Saya tahu kejahatan kalian dibalas dengan kejahatan tidak akan pernah ada Wis habisnya. saiki ngene lho, sing penting lho. Sing penting makku balik wis matur Kalau suwun. gitu perjanjian kita. Jangan Ya. pernah ganggu keluarga kami lagi. Tapi iki aku sih ono dendam ambek kuning. Sampai kapan? Kalau kayak gitu nggak akan pernah ada habisnya. Yo, iki masalah hubungane antara kuning ambek aku iki ono. Kelendangku digowo. Apa masih belum cukup? Udah saya kembalikan dengan keadaan utuh. Aku gak dendam. Lek pusakaku sing tak kene nang kelendang Dibalik. kuning dibalekno nang aku. Raden Kencana Ungu, ingat. Iya. Ini saya mengembalikan dia tanpa musyawarah loh. Tanpa permintaan apa-apa. Itu sebenarnya dari kami. salah saya. Harusnya kita mendapatkan dia bersama-sama. Harusnya saya kan sebagai pemimpin yang bijak. Harusnya saya musyawarah. Tapi ini saya nggak musyawarah. Pasti mereka sedikit banyak merasa dikucilkan. Kayak Mbak Tompel, kayak Sendang Kuning, Ustadz Farhan, Ustadz Suling. Pasti kecewa dengan tindakan kita. Berhubung saya menyelamatkan Mak Erot daripada kemarahan mereka semua.
terpaksa saya ambil tindakan tanpa musyawarah di sini demi kebaikan nanti ke depannya. Saya cuma pingin kita akhiri semua ini. Udah jangan ada dendam-dendam lagi. Nggak akan pernah ada habisnya. Akan mengeluarkan berapa korban sampai kalian ini benar-benar puas. Apa itu yang kalian harapkan? Tapi nggak bisa, Mi. Selagi ada kemungkaran, mereka masih berbuat mungkar, berbuat zalim. Di depan mata kita melihat, kita wajib untuk memerangi itu semua. Memang susah ya, kalau memang tidak ada hidayah dari Allah itu susah. Kita mau bicara seperti apapun susah. Kecuali Allah memang benar-benar udah memberikan hidayah kepada mereka. Tapi kaya dulur-dulurku kabeh iki ora lilo. Ora lilo ambek sing jenenge selendang kuning. Iki dulur-dulurku kabeh ya junjung aku iki sik ora lilo ambek sing jenenge selendang kuning ngono lho. Wes Anu orang coba, ya engkau tak lilo, engkau tak terima mau nari biko gibagi oto, been ki nuntut, been ki nuntut. Saya udah memberi hati kepada kalian, ya masih kurang aja. Mau gimana? Apa mau kalian? masalah ngene lho. Dendamku iki wis ora kena dindut lek nang ngene selendang kuning ngono lho. Selendang kuning setia wis tobat. Pengkhianat bangsat. Sekarang udah kita kembalikan dia dengan keadaan gantinya selendang kuning. Kurang gimana lagi coba? Udah, jangan jadi provokator kamu. Saking ngene lho, selendang kuning gondrene. Ngono penak. Kita kesini tanpa sepengetahuan selendang kuning, tanpa sepengetahuan teman-teman yang lain. Apa masih kurang kalian? Sik kurang puas. Apa perlu saya bawa pulang lagi? Kalian udah tak kasih hati masih aja menuntut. Kak, Mak, sampean mengger. Sudah. Sampean rene, Mak. Kalian boleh Sampean dendam. rene, Mak. Dengarkan saya dulu. Dengarkan Mak dulu. Dengarkan dulu. Kalian boleh dendam dengan mereka, tapi jangan dengan Gus Idris dan Umi Liva. Dia memperlakukan saya. Lah terus dengan aku baik. kita tak liam tak lambas nang sapa yo. Sudah. Wis kadung mangkel, wis kadung kobong iki. Sudahlah Semprong, sudah. Ngono lho. Mairot, Sudah. saya kembalikan kamu dalam keadaan baik. Maka Iya. kamu yang lebih tahu dan lebih paham tentang karakter mereka semua. Iya, Umi. Saya tidak Iya. mau banyak urusan lagi. Iya. Tidak mau ada pertumpahan darah lagi. Mak Amprot. Wis ngene. Mak Amprot. Masih ora ono selendang kuning sing ngono ae tandangi. Sudah. Kita nggak bawa siapa-siapa. Saya cuma berdua, bertiga dengan Gus Idris. Jadi tidak ada yang tahu saya kesini. Jangan Semprong. Mereka Sudah cukupi. Ya opo lah iki ne sik loro lho atiku. Sabar Semprong, sabar. Nanti kita aja bicara kuning aja, Mbah. Yo, Nanti aja, Mbah. Jangan dengan dan Gus omah Idris oleh dan Umi apa Liva. dhewe ngene. Sudah, kita mau pamit, Raden Kencana Ungu. Mak, Saya ingatkan, Raden, tolong kurangi perbuatan-perbuatan keangkara murkaan. sebenarnya gak penting le, kalau boleh lu tahu lah. Saya udah bilang, jangan, Mbah. Biarkan. Ora kena aku mati le. Yang penting kita kembalikan. dalam Aku nyerah guse. Apa? Lagi main ngedandangi ae. Saya mengajari nggak percaya, Mak. Apa paham dise ta lah. Aku ki nyerang guse iku lha apa? Iku main ngedandangi. Emak kan udah bilang. Ojo, Mbah. Coba maksa ae. kadung wis kok ngene iki lho ya apa? Sampeyan ya loro aku ya loro ngono lho. Ayo, Mat, ayo kameramen ayo. Wes, kandang dekat mereka. Pamit, Mas Semprong, Assalamualaikum. Itulah artinya. Kalau udah ditutupi, maka berbuat apapun nggak ada gunanya kita. Kita dengan datang baik-baik pun tidak bisa menyentuh hatinya. Masya Allah. Maka perbanyaklah dekat dengan Allah, ya. Perbanyaklah sholawat, perbanyaklah zikir. Jangan tinggalkan sholat, sahabat, agar hatinya tidak sekeras batu. Itulah kalau udah dikuasai iblis. Walaupun kita udah memberikan sesuatu yang baik, kita antarkan dengan cara baik pun mereka tidak mau menerima dengan keadaan baik. Masya Allah. Itulah contoh, itulah gambaran orang-orang yang jauh dari keimanan. Apapun yang kita lakukan tidak akan pernah ada benarnya. Selalu salah di mata mereka. Selalu salah di mata mereka. Mungkin ada pesan dan kesan. Hidayah milik Allah ya, susah banget, mungkin Allah masih
belum kasih hidayah sama mereka. Kita doakan aja, mudah-mudahan suatu saat dia mendapatkan hidayah mereka. Amin ya Rabb. Amin. Itu saja yang dapat kami sampaikan ya. Sudah cukup, silakan closing. Ya, tugas kami yaitu mengajak dan mengajak. Kita tidak akan pernah lelah walaupun sekeras apapun hatinya diajak untuk menuju kebaikan tetap nggak mau ya. Tetap menyelakai sesama, tetap melukai sesama. Itu tugas kita. Kita dikirim ke alam dunia menjadi umatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tugas kita, walaupun kita sebagai diri kita belum sempurna, setidaknya ada tetes cahaya. Disitulah kita tugasnya untuk saling mengingatkan dan mengajak. Jangan pernah lelah, jangan pernah capek untuk terus mengajak kebaikan. Walaupun sebenarnya diri kita belum menjadi orang yang sempurna, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah dan juga Rasulnya. Kalau kita jauh dari sempurna, kalau nunggu kita sempurna, kita tidak akan pernah bisa melakukan kebaikan. Maka dari itu, di saat nafas kita masih ada di raga kita, detik itu juga, waktu itu juga kita terus mengajak ke jalan kebaikan. Mungkin itu aja yang perlu saya sampaikan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.